Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami yaitu tentang DHCP server. Tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Melani Lajainal selaku moderator dan pemateri di sini ada Natalia Resbau, Siti Hasna Kilian, Siti Hajar, Rahmarlia Daud dan Dwi Hardianti. Untuk tidak membuang waktu lagi, saya langsung saja persilakan untuk pemateri pertama. Saya selaku pemateri pertama akan membahas tentang DHCP. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan alamat IP kepada semua komputer secara manual. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (MAC) address adalah unique, tapi tidak terstruktur. IP address selain unique juga harus terstruktur. IP address mengandung network address dan host address. IP address tidak bisa langsung dibuat sebelum networknya terbentuk. IP address juga harus bisa diganti reconfiguration. Karena kapan saja network berubah atau PC pindah, dijual, dicuri, dipinjam, atau pindah ke tempat lain. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu cara kerja DHCP. Karena DHCP merupakan sebuah protokol yang menggunakan arsitektur klien atau server, maka dalam DHCP terdapat dua pihak yang terlibat, yakni DHCP server dan DHCP klien. DHCP server merupakan sebuah mesin yang menjalankan layanan yang dapat menyewakan alamat IP dan informasi TCP atau IP lainnya kepada semua klien yang memintanya. Beberapa sistem operasi jaringan seperti Windows Net Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, atau GNU atau Linux memiliki layanan seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua. DHCP Client. DHCP Client merupakan mesin klien yang menjalankan perangkat lunak klien DHCP yang memungkinkan mereka untuk dapat berkomunikasi dengan DHCP server. Sebagian besar sistem operasi klien jaringan atau Windows Net Workstation, Windows 2000 Profesional, Windows XP, Windows Vista, atau Windows atau GNU atau Linux memiliki perangkat lunak seperti DHCP server pada umumnya memiliki sekumpulan alamat yang diizinkan untuk distribusikan kepada klien yang disebutkan sebagai DHCP pool. Setiap klien kemudian akan menyewa alamat IP dari DHCP pool ini untuk waktu yang ditemukan oleh DHCP. Biasanya hingga beberapa hari. Manakala waktu penyewaan alamat IP tersebut habis masanya, klien akan meminta kepada server untuk memberikan alamat IP yang baru atau memperpanjangnya. Oke, saya akan lanjutkan ke pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Dan saya bahas mengenai DHCP klien akan mencoba untuk mendapatkan penyewaan alamat IP dari sebuah DHCP server dalam proses 4 langkah berikut. Yang pertama, DHCP Discover. DHCP Client akan menyebarkan request secara broadcast untuk mencari DHCP server yang aktif. Yang kedua, DHCP Offer. Setelah DHCP server mendengar broadcast dari DHCP Client, DHCP server kemudian menawarkan sebuah alamat kepada DHCP Client. Yang ketiga, DHCP Request. Klien akan meminta DHCP server untuk menyewakan alamat IP dari salah satu alamat dari DHCP Client. DHCP server kemudian menawarkan sebuah alamat kepada DHCP Client. Yang ketiga, DHCP Request. Klien akan meminta DHCP server untuk menyewakan alamat IP dari salah satu alamat yang tersedia dalam DHCP pool pada DHCP server yang bersangkutan. Yang keempat, DHCP Edge. DHCP server akan merespon permintaan dari klien, kemudian DHCP server akan menetapkan sebuah alamat yang tersedia dalam DHCP pool pada DHCP server yang bersangkutan. Yang keempat, DHCP Edge.
DHCP server akan merespon permintaan dari klien, kemudian DHCP server akan menetapkan sebuah alamat dan konfigurasi TCP IP lainnya kepada klien dan memperbarui base data database miliknya. 4 tahap di atas hanya berlaku bagi klien yang belum memiliki alamat. Untuk klien yang sebelumnya pernah meminta alamat kepada DHCP server yang sama, hanya tahap 3 dan tahap 4 yang dilakukan, yakni tahap pembaruan alamat address renewal. Kemudian pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ke-5. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yaitu DHCP bersifat standalone, sehingga jika dalam sebuah jaringan terdapat beberapa DHCP server, basis data alamat IP dalam sebuah DHCP server tidak akan direplikasi ke DHCP server lainnya. Hal ini dapat menjadi masalah jika konfigurasi antara dua DHCP server tersebut berbenturan, karena protokol IP tidak mengizinkan dua host memiliki alamat yang sama. Kemudian konfigurasi yang diberikan DHCP server meliputi alamat IP. Yang pertama yaitu subnet max, yang kedua domain name, dan yang ketiga default gateway, router, dan yang terakhir adalah DNS. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, itu tadi materi dari kami. Dari kelompok kami ada quotes of the day, di mana sukses tidak mengenal usia, tua atau muda, pria atau wanita. Selama Anda bersungguh-sungguh untuk meraihnya, Anda berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Itu saja materi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.